Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mau Tahu Dong. Buat sahabat yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk selalu menunaikan ibadah sholat yang 5 waktu, agar kita semua terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sahabat Islam, tidak hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua, tapi bisa juga berlaku sebaliknya, bahwa ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Lantas dosa seperti apa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sehingga Allah membencinya? Salah satu yang kadang tidak terasa adalah dengan menyia-nyiakan keberadaan anak yang sudah menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena ia telah menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim. Menyia-nyiakan anak yang paling parah adalah membiarkannya begitu saja tanpa memberikan pendidikan dan tidak mengajarkan akhlak-akhlak Islami. Padahal menjadi orang tua yang baik tidak hanya dengan memberikan kebutuhan sandang dan pangan serta rumah saja, tapi lebih dari itu, ada tanggung jawab moral yang besar untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Dalam Islam, orang tua diberi tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anaknya dengan baik, sebab anak lahir dalam keadaan yang belum mengetahui apa-apa, dan tugas besar menanti para orang tua untuk membimbing anak-anaknya dengan baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menekankan bahwa pembinaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua. Bahkan Rasulullah SAW memberi tanggung jawab pendidikan anak ini secara utuh kepada orang tua. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dipintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa kelak orang tua akan diminta tanggung jawab atas anak-anaknya. Sahabat Islam, hal ini tidak bisa dialihkan begitu saja kepada orang lain, misalkan kepada kakek neneknya, saudara, atau bahkan penitipan anak yang sedang marak pada saat ini. Sebab saat terdapat kesalahan ketika mendidik anak, hal tersebut sudah termasuk ke dalam dosa orang tua terhadap anaknya. Keberadaan orang lain dalam hal ini, sekolah hanya membantu transfer ilmu, karena sejatinya hal tersebut harus berada di bawah pengawasan orang tuanya. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik yang dikeluarkan oleh Universitas Medan Area,
Setiap orang tua harus memiliki persepsi bahwa dalam mewujudkan kepribadian dan pendidikan anak, kedua orang tua harus lebih terlibat di dalamnya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya merupakan pendidikan yang akan selalu berjalan seiring dengan pembentukan kepribadian anak, dan bukan hanya dalam pemenuhan materi saja. Bukan hanya itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk memikirkan dan mengusahakan dalam menciptakan hubungan antara orang tua dengan anak yang baik dan efektif. Selain itu juga penting untuk menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga yang selalu terpelihara dengan baik. Saat orang tua memiliki persepsi seperti ini, diharapkan akan tumbuh generasi yang mempunyai moral yang luhur dan wawasan yang tinggi. Lebih dari itu, anak-anak akan tumbuh dengan semangat, pantang menyerah, serta akan menambah jumlah mutu pendidikan yang baik. Ada banyak tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lainnya. Namun, intinya adalah selama kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang dari segi fisik, emosional, pengetahuan dan juga rohaninya terpenuhi dengan baik, berarti orang tua telah menunaikan kewajibannya. Dan berikut ini adalah beberapa dosa orang tua terhadap anak yang harus dihindari. 1. Bersikap kasar. Bersikap kasar pada anak adalah salah satu dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menemukan perilaku anak yang tidak disukai, jangan tunjukkan sikap kasar. Hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap penuh kasih sayang. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berperilaku kasar pada anak, apalagi sampai menghina dengan sebutan yang buruk dan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama anak tersebut, karena bisa jadi hal tersebut membuat anak terluka dan merasa sakit hati. 2. Pilih kasih terhadap anak. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan untuk menunjukkan rasa pilih kasih. Maksudnya, tidak diperbolehkan menunjukkan rasa kasih sayang berlebih hanya pada satu atau beberapa anak dengan tidak memberi perhatian yang sama pada anak yang lainnya. Ini termasuk dosa orang tua terhadap anak yang besar, karena dapat menyebabkan kecemburuan pada anak. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memerintahkan untuk berlaku adil, apalagi pada anak. Ini juga bisa berpotensi putusnya tali silaturahmi antar sesama anak. 3. Membanding-bandingkan. Meski terkesan sepele, nyatanya membandingkan anak termasuk dosa orang tua terhadap anak. Sebab tidak ada seorang pun yang ingin dibandingkan, baik dengan saudaranya sendiri, bahkan jika harus dibandingkan dengan orang lain. Kebiasaan tersebut akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak. Dirinya akan tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Padahal tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, bahkan pada anak kembar sekalipun. 4. Mengekang kebebasan. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan. Ini juga akan mendukung masa tumbuh kembangnya secara optimal. Membatasi dengan mengekang kebebasan termasuk dalam dosa orang tua terhadap anak. Kebebasan adalah hak setiap anak. Daripada dikekang, alangkah lebih baiknya untuk memberikan arahan, menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk.
serta hal-hal mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Ini akan memberikan anak kesempatan untuk belajar dan juga mengekspresikan diri dengan baik. 5. Mendoakan keburukan. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja, bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Kadang orang tua tidak sadar mendoakan keburukan pada anak, apalagi saat anak tidak menurut atau berkelakuan tidak baik. Inilah pentingnya menjaga lisan sebagai orang tua, terlebih ibu. Apa yang diucapkan dari mulut bisa menjadi doa lebih mudah untuk dikabulkan. Ada baiknya saat marah menarik waktu untuk sendiri daripada mengomel dan malah mendoakan keburukan bagi anak. 6. Tidak memberi pendidikan. Salah satu tanggung jawab orang tua kepada anak adalah memberikan pendidikan yang layak, sebab bentuk kasih sayang orang tua kepada anak tidak hanya memenuhi keinginan fisik saja, namun kebutuhan otak dan hatinya pun harus diperhatikan. Memberikan pendidikan juga tidak cukup dengan memasukkan anaknya ke sekolah. Saat berada di rumah pun orang tua harus memberi contoh dan belajar bersama di dalam sela-sela kesibukan. Dengan memberi pendidikan yang layak, orang tua telah bertanggung jawab mempersiapkan masa depan anak. Sahabat Islam, dengan mengetahui dosa orang tua terhadap anak ini, diharapkan para orang tua dapat menghindarinya dan dapat memenuhi kewajibannya tersebut dengan baik. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam golongan orang tua yang durhaka kepada anak, dengan selalu memberikan kasih sayang serta memenuhi kewajiban yang perlu ditunaikan sebagai orang tua kepada anaknya.